Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Sabtu tanggal 23 September tahun 2022. Hari ini gue udah ada di Pool Sinar Jaya Cibitung dan akan melakukan perjalanan dari Cibitung ini menuju ke Yogyakarta. Tiketnya sih Yogyakarta, tapi nggak tahu nanti gue akan turun di mana. Bisnya itu kita naik bis double decker tujuan Yogyakarta dengan tarif 240.000 dari Cibitung menuju ke Yogyakarta. Bisnya itu double decker. Double decker itu kalau gue lihat di catatan perjalanan orang lain, double decker itu kita dapat bis yang lama, yang sebelumnya itu dipakai land ke Surabaya, tapi sekarang dipindah alihkan ke jalur Yogyakarta seperti itu. Dan saat ini gue masih ada di depan Pool Sinar Jaya Cibitung. Tiketnya juga belum gua tuker. Jadi sekarang kita coba maju dulu ke agennya, kita tukerin tiketnya dulu. Jadi ini kita dapat bentuk e-tiket kemarin. Dan ini namanya bukan nama gua karena gua dapat tiket batalan dari seseorang. Kita dapat batalan. Harga tiketnya 240.000 bis double decker menuju ke Yogyakarta dari Bekasi ya. Pemberangkatan sih jam 20.30 dari Sinar Jaya Cibitung, tapi ini masih jam setengah 8. Jadi kita masih ada waktu buat santai di Pool Sinar Jaya Cibitung. Dan ini ada armada Sinar Jaya 66 RD. Nggak tahu nih tujuan kemana. Oke, kita coba tukar tiketnya dulu ya. Oke, jadi ini loketnya. Kita tinggal cari yang penukaran tiket online ada di mana. Oh, di sini. Jadi untuk penukaran tiket online ada di loket nomor 9 ya. Karena ini loketnya banyak banget Sinar Jaya. Dan di sini ada khusus lansia nih, keren nih. Jadi ada loket khusus untuk lansia, ibu hamil, disabilitas. Gitu, mantap. Kita tunggu loket di sini, ada ruang tunggu dan juga toilet, dan ini ruang tunggunya ber-AC ya, mantap. Asli Sinar Jaya itu mementingkan ruang tunggunya seperti ini, itu keren banget sih. Dan emang jarang ke expose juga Sinar Jaya karena tarifnya murah, tapi tetap untuk pelayanannya tetap istimewa. Jadi ini kebanyakan penumpangnya itu pembelian tiketnya go show ya, terutama untuk jalur Tegal, Pekalongan dan sekitarnya. Jadi ketika ada bisnya masuk ke sini, itu baru dibuka loketnya seperti itu. Jadi penumpangnya rata-rata go show ya. Jadi nggak pesan dulu baru berangkat, tapi ketika bisa datang langsung berangkat di hari itu juga. Ini untuk bentuk tiket dari Sinar Jaya. Dan ini nomor bisnya 2DD. Ya, ini benar armada double decker lawasnya Sinar Jaya yang dulu dipergunakan untuk jalur Surabaya, tapi sekarang dialihkan ke Yogyakarta. Rutenya itu Pondok Cabe, tujuannya ke Jombor. Untuk rute fullnya ya, full tripnya itu dari Pondok Cabe ke Jombor. Nomor polisi 7732 TGD. Nomor kursi kita dapat nomor kursi 15. 15 itu di dek atas bagian depan sebelah kanan seperti itu. Jadi nomornya itu nggak ada A, B, C, D. Nomornya itu dia pakai nomor satuan aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Untuk bisnya double decker itu, bisnya itu nanti kelasnya itu sama. Kelasnya itu cuma ada satu kelas, itu kelas eksekutif aja. Jadi nanti di dek bawah dan di dek atas itu nggak ada perbedaan sama sekali. Seperti itu. Dan tujuan kita di sini adalah Yogyakarta. Cuman nanti kita kayaknya bakalan turun di Kartosuro, tapi nggak tahu. Tapi nanti lihat aja kayak gimana. Dan ini nanti dapat 1 kali servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Ini rumah makannya Sinar Jaya ya. Kayak nanti bakalan rame banget di sana. Ini ada scan barcode. Kayaknya ini bakal di scan ketika kita di rumah makan seperti itu. Dan di balik bagian belakangan di sini ada ketentuan penumpang seperti biasa. Ya, kira-kira seperti ini aja ya untuk bentuk tiket dari Sinar Jaya double decker. Ya, simpel sih ini, tapi nggak bisa dikoleksi ya karena tintanya bakal hilang. Seperti ini untuk tampilan parkiran keberangkatan bis Sinar Jaya di Pool Cibitung ya. Dan kita diantar sama Dimas NF yang punya wilayah Bekasi Timur. Jadi tadi kita parkir motor di Bekasi Timur, terus kita menuju ke Cibitung ini naik motor dia. Thank you Dim. Di depan Pool Sinar Jaya Cibitung ini banyak warung ya, kita bisa jajan dulu buat pondasi. Kita
nanti perjalanan sampai Cikamurang baru makan ya. Jadi kita beli minum dulu buat fondasi. Minum apa, Dim? Pagal. Oh, bawa sendiri. Masih program ya? Masih. Nah, jadi itu unitnya baru datang ya, baru masuk. Sekarang jam 8. Berarti sebelum schedule-nya ini udah masuk armadanya. Ini armada kita, armada double decker 2DD dari Pondok Cabe tujuan ke Yogyakarta. Pakai bodinya Jetbus 2 double decker, masih bodi lawas ya. Selendangnya juga masih selendang lama tuh. Dan ini pakai mesin Mercedes-Benz 2542. Nah, ini Tronton ya. Nah, itu nanti kita duduknya di seat atas. Untuk lebih jelasnya nanti kita review di rumah makan aja ya. Ada Dimas NF sama Janda. sama Janda ya. Keren banget ini. Siap malam mingguan ini. Thank you. Hati-hati di jalan. Oke. Ikut nggak? Salam buat Anu. Oke, jadi kita review bagian interiornya ya. Ini pintunya masuknya di tengah, dan di bagian pintu sini ada toilet. Seperti ini toiletnya. Di bagian bawah seperti ini dek bawahnya. Nah, jadi tadi ya di dek bawah itu konfigurasinya tetap 2-2 sama seperti yang di atas, dan tidak ada kelas first class atau kelas sleepernya di bagian depan bawah. Jadi total seat di dalam bis ini ada 50 seat dengan konfigurasi sama 2 kelas eksekutif. Di masing-masing seat di sini tersedia leg rest. Nah, di masing-masing seat tersedia leg rest, dan seatnya ini seat dari Aldila. Model seatnya itu di sininya kulit, dan di tengahnya itu ada bludrunya. Jadi nyaman banget sih kayaknya, karena ini gue pertama kali nyoba seat Synergia yang seperti ini ya. Di bagian sini sudah disiapkan selimut yang sudah ditata rapih oleh kru yang bertugas pada malam hari ini. Dan di sini ada armrestnya, dan di sini kita bisa pencet untuk sandaran kursi ya. Jadi kursinya itu bisa di reclining seperti itu. Di bagian depan masing-masing seat tersedia, ini adalah apa namanya? Nah, ini bottle holder ya. Jadi bottle holder yang pasangan gitu, seperti itu. Jadi bisa dipakai buat naruh minuman kita sini, gitu ya. Penggunaannya seperti itu. Terus di sini ada port ya, ada port USB, bisa untuk ngecas kayaknya deh. Seperti itu. Dan di sini ada audio video on demand. Gak tahu ini masih aktif atau enggak, karena ini bisnya udah bisa dibilang lumayan tua ya bisnya. Seperti itu. Ini sih di seat nomor berapa ini? Nomor 48. Di sini nggak bisa dipencet, nggak bisa dibuka ya. Kita coba nanti punya kita yang ada di depan seperti itu. Dan ini di bagian apa sih, ini pintu darurat yang ada di atas itu bentuknya kaca ya. Jadi kalau siang bakalan terang tapi nggak bikin panas karena ada kaca filmnya seperti itu. Di bagian atasnya itu dipakein kaca film, jadi kalau siang tuh nggak bikin panas, cuma kita bisa lihat suasana awan-awan di sepanjang jalan. Dan di bagian atas di sini ada kompartemen. Nah, ini kompartemennya dibikin model tertutup, jadi barang kita itu bakalan aman, nggak bakalan jatuh-jatuh. Nah, di masing-masing kompartemen biasanya ada colokan atau port atau colokan 220 volt ya. Ini bisa buat kita ngecas handphone seperti itu. Nah, ini kita tutup lagi. Dan di bagian tengah sini ada dispenser sebenarnya, cuma kita nanti coba ya itu ada airnya apa enggak. Tapi di sana ada cupnya sih. Nah, itu ada cup buat minum ya. Ini sih buat harga 240.000 ini benar-benar nyaman banget sih menurut gue. Udah cukup gitu buat jalur Jakarta Jogja dengan bis double decker, AC-nya dingin, nyaman seperti itu. Dan yang bis ini bisa kelihatan tua. Di sini kita bisa lihat untuk apa namanya, lover AC-nya. Lover AC di sini belum tersedia port USB untuk ngecas. Biasanya kan kalau lover AC model baru itu kan ada port USB di sini ya,
buat ngecas handphone. Tapi di sini belum ada. Tapi kita bisa ngecas di masing-masing audio sini, yang bolong-bolong ini ada audionya. Itu bisa kita pakai buat ngecas handphone gitu. Ada colokan listrik 220 volt. Jadi kita bisa siapin chargeran aja kalau misalnya naik bis ini. Jadi nggak perlu takut kehabisan daya ketika di dalam perjalanan. Dan kira-kira seperti ini untuk legroom di bagian depan. Ya sebenarnya udah cukup sih. Ini udah bisa selonjor. Tas itu yang tadi gue pinggirin bisa kita taruh di bawahnya legrest. Ya kira-kira seperti ini ya untuk legroom di bagian depan. Oke, jadi sekarang jam 9 malam kurang 11 menit kita berangkat dari Pool Sinar Jaya Cibitung. Ini terlambat sekitar 20 menitan dari jadwal ya. Ini masih wajar sih sebenarnya kalau misalnya di bis, cuma terlambat sekitar beberapa menit aja. Dan ini kita udah berangkat dari Pool Sinar Jaya Cibitung. Pool Sinar Jaya Cibitung ini merupakan titik penaikan penumpang terakhir. Jadi setelah dari Cibitung, ini kita bakalan lob tol sampai ke rumah makan Taman Selera Cikamurang. Nanti kita keluar di gerbang tol Cikedung. Oke, jadi sekarang jam setengah 11 malam kita keluar di gerbang tol Cikedung untuk menuju ke rumah makan Taman Selera Cikamurang. Ini merupakan rumah makan Sinar Jaya yang lokasinya itu sebenarnya nggak begitu jauh dari gerbang tol Cikedung. Dan untuk jarak dari Jakarta ya lumayan deket sih ini. Dari Bekasi gitu maksudnya, dibanding rumah makan bis lainnya.
Dan ini kita udah masuk di rumah makan Taman Selera. Ini bisa dilihat banyak banget unit Sinar Jaya lainnya. Ada unit premium, ada yang switch class, tapi lebih banyak unit yang kelas standarnya Sinar Jaya sih. Oke, jadi sekarang ini jam setengah 11 malam kita finish. Kita tiba di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Di sini benar-benar banyak banget ya unit Sinar Jaya yang parkir. Tadi pas masuk kelihatan kan. Di sisi sebelah sini aja banyak banget. Ini ada DMI juga. Dan ini benar-benar khusus buat Sinar Jaya doang ya. Kalau di sebelah sana itu ada bangunan lain. Itu ada Murni Jaya, 27 Trans dan lain-lain. Kalau di bangunan yang ini khusus buat Sinar Jaya doang, cuy. Ini banyak banget, bener-bener banyak banget. Ini di sisi sebelah kirinya, di sisi sebelah kanannya juga ini bener-bener full ya parkirannya tuh, bisa dilihat. Ya, bener-bener ramai banget. Sekarang ini jam setengah 11 malam. Kita coba ya servis makan itu nanti ada apa aja. Kayaknya voucher makannya di sebelah sini nih. Ya, tapi sebelum makan kita review dulu bagian eksteriornya ya. Tadi kan kita udah review bagian interiornya. Untuk bagian eksteriornya seperti ini, bodinya Jetbus 2 SDD. Walaupun ini bisa dibilang unit yang lawas ya, tapi so far untuk tampilan catnya, tampilan bodinya itu masih terawat banget, masih mulus lah, nggak ada minus-minusnya. Ini bodinya mungkin udah 5 tahun ya, koreksi kalau salah. Ini body Jetbus 2 SDD. Yang bikin seneng tuh itunya tuh, selendang bagian depannya. Itu selendangnya bener-bener gede banget. Bikin khas gitu. Untuk liverinya juga dia nggak cuma pelangi aja. Di sini ada tambahan aksen semacam apa, selendang gitu ya. Nih, tambahan aksen ini. Jadi beda aja daripada yang lain, cuy. Nah, ini untuk deck bawahnya ada 16 seat ya, 16 seat dua-dua masing-masing. Dan di sini tuh nggak ada sleepernya. Biasanya double decker itu kan di sini ada sleepernya. Tapi di sini buat ruang kru ya. Jadi setelah dari sini, ini tuh udah disekat ke depan itu buat ruang kru aja, seperti itu. Nah, ini nomor pintunya ya, nomor bodinya 2DD yang ada di tiket. Jadi terlihat jelas ya. Di bagian depan juga ada tulisannya 2DD. Nah, ini, wah, ini dikasih variasi nih ya. Yang minus cuman lampu tengah aja sih ini. Yang lain untuk bodinya itu masih mulus ya, masih bisa dibilang mulus karena ini udah 5 tahun gitu lebih. Karena body Jetbus 2. Sama tadi di kaca atasnya itu rada kotor sih. Jadi sayang aja gitu. Sebenarnya bisa lebih bersih lagi untuk kaca atasnya, cuma tadi atasnya agak kotor. Cuma mungkin nanti setelah rumah makan ini bakalan dibersihin ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke ruang makan ya. Kayaknya ruang makannya itu di sini deh, yang di dalam ruangan lagi. Kalau di sini tuh yang misalnya tujuan kayak Tegal, Purwokerto dan lain-lain yang nggak dapat servis makan, itu bisa makan di sini. Ada Popmi juga gitu. Di sana ada warung-warung juga, untuk toiletnya ada di sebelah sana. Tapi kalau kita yang dapat servis makan, kita akan masuk ke sini. Yuk kita tukerin kuponnya dulu yuk. Nah, ini tiket yang tadi ya. Tiket yang tadi kita tukerin. Siap. Makasih. Nah, ini untuk ruang makan yang mungkin bisa dibilang kelas atas dari Sinar Jaya ya. Karena yang kelas bawahnya Sinar Jaya itu emang nggak dapat servis makan. Jadi untuk kelas atas kayak switch class tuh ada double decker juga.
Ini dapat servis makan gratis di sini, cuy. Oke, kita coba. Ini perdana banget nih makan di sini. Ini antriannya dari mana ya? Oh, dari sini. Siap. Jadi di rumah makan Taman Selera Cikamurang ini, kita nasinya itu udah diporsiin ya. Kita udah nggak bisa ngambil nasi yang banyak-banyak gitu. Jadi nasinya itu udah dicetakin sama petugas rumah makannya. Dan di sini kita sambal ijo, terus ada soun dan juga lauknya ya nanti. Untuk lauknya ada 4 pilihan menu, tapi gue ambil telur aja sih karena males makan ayam pada saat itu. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan servis makan tadi ya. Tadi kan udah lihat ya, ada pilihan lauknya juga. Untuk nasinya itu diambilin, jadi nggak kita ambil sendiri. Sudah ada soun, terus ada cabai hijau. Kayaknya di rumah makan Taman Selera itu konsepnya itu rumah makan Padang gitu. Jadi ada sambal hijau sama kuah-kuahnya seperti ini. Dan untuk minumnya ini teh tawar ya, teh tawar hangat. Jadi nggak ada pilihan manis. Jadi udah disediain teh, dan tadi gue cobain rasanya tawar. Gue nggak ada masalah sih sama teh tawar. Oke, kita makan dulu ya, mantap. Oke, jadi sekarang ini udah selesai makan. Sekarang hampir jam 11 malam. Kita udah selesai makan di rumah makan Taman Selera. Tadi piringnya juga udah diangkut ya langsung. Jadi untuk servis makannya ya standar-standar aja sih sebenarnya. Bukan yang nggak enak, bukannya enak banget, tapi standar-standar ya. SNI lah, standar nasional Indonesia. Emang nggak bisa berharap banyak di servis makan dari Sinar Jaya. Mungkin kedepannya bisa dikembangin lagi untuk servis makannya, entah itu soal rasa atau apapun. Yang pasti menurut gue dari rumah makan ini masih bisa dikembangin lagi. Secara tampilan ini rumah makannya udah mewah banget ya, bener-bener mewah banget, bagus. Seneng gitu lihatnya, berasa mewahnya. Apalagi di sini juga udah keren banget, terutama di ruangan ini ya udah bagus banget, bersih banget juga. Untuk kebersihannya ya oke lah, tapi untuk rasanya mungkin bisa dikembangin lagi. Semoga ada dari pihak Sinar Jaya yang nonton video ini, untuk dari segi rasa dan menu mungkin ya bisa dikembangin lagi. Tapi emang harga tiketnya udah murah sih ya, nggak bisa berharap banyak di rumah makannya. Cuma ya kalau misalnya bisa diperbaiki lebih baik lagi, mungkin akan semakin lebih baik lagi Sinar Jaya. Oke, sekarang kita keluar ya. Dan ini armada kita masih terparkir, armada dengan nomor lambung 2DD. Kayaknya belum waktunya berangkat deh. Jadi kita nyantai-nyantai dulu di sini. Armada kita ini nomor lambung 2DD, punya kresannya. Kresannya itu nomor lambungnya 1DD. Armada ini keduanya dulu dijalankan untuk line Surabaya Pondok Cabe kalau nggak salah. Jadi sejak ada armada double decker terbaru dari Sinar Jaya, armada 1DD dan 2DD ini dipindah alihkan dari line Pondok Cabe Surabaya menuju line Pondok Cabe Yogyakarta. Mungkin karena udah semakin tua dan rute Jakarta-Jogja termasuk lebih dekat dibanding Jakarta-Surabaya, jadi armada yang lama itu dipindahkan ke rute Jakarta-Jogja. Sedangkan armada barunya itu dipakai ke jalur Jakarta-Surabaya seperti itu. Oke, jadi sekarang jam 11 malam lebih 10 menit. Ini pintunya udah dibuka. Saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Yogyakarta. Oke, kita paling terakhir aja. Jadi jam 11 malam lebih 19 menit kita mulai meninggalkan rumah makan Taman Selera Cikamurang. Tadi habis checkpoint juga. Dan setelah ini kayaknya gue milih untuk istirahat aja, karena emang naik Sinar Jaya bukan nyari balap-balapan cuy. Kita istirahat dulu dari rumah makan Taman Selera ini, dan nanti bangun-bangun udah sekitaran keluar gerbang tol Kartosuro deh kayaknya.
Jadi sekarang jam 3 pagi, ini gue baru bangun dan ini di rest area gitu. Gue kurang tahu pasti ini di daerah mana, tapi yang jelas ini kita udah mau keluar di Kartosuro. Setelah lepas dari rest area, gue izin sama kru untuk duduk di depan sambil bikin instastory Givari Aliza style. Itu wajib banget kayaknya. Dan iya, gue duduk di depan ini sampai nanti turun di Kartosuro cuy. Ukuran 5 tahun gitu loh, masih bagus menurutku. Ya, alhamdulillah setelah menempuh waktu perjalanan sekitar 7 jam dari Cibitung Bekasi menuju ke Solo, akhirnya kita finish di Tugu Kartosuro Solo. Kita turun di Tugu ini, nggak lanjut sampai ke Jogja karena ada urusan sedikit di Solo. Jadi gue memilih untuk turun di Tugu Kartosuro. Oke, sip. Makasih banyak ya Mas ya. Sip. Sampai jumpa kembali. Oh ya. Ya, jadi karena Sinar Jaya nggak ada kondekturnya ya. Jadi satu bis ini krunya cuma ada 2. Itu dua-duanya driver semua cuy. Jadi driver yang bertugas pinggir ini sekalian juga untuk membangunkan penumpang ya. Siapkan turun. Dan ini kita udah sampai di Kartosuro Tugu jam 4 lebih 10 menit. Sedangkan nanti bisnya ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Mungkin sekitar 2 jam lagi lah dari Kartosuro sampai ke Jogja. Ya kira-kira ini sampai di Jogja sekitar jam 6 pagi. Oke, alhamdulillah sekarang ini jam 4 lebih 10 menit. Kita udah finish di Tugu Kartosuro. Kita udah finish di Tugu Kartosuro. Mana tugunya? Ya. Akhirnya kita udah finish di Tugu Kartosuro. Overall perjalanannya cukup memuaskan karena di jalan itu benar-benar nyaman banget, pembawaan driver dan juga interior bis yang nyaman banget. Yang minusnya itu cuma satu, itu di bagian atas ketika ada getaran itu muncul getaran dari avot ya, avot yang sebenarnya udah nggak bisa dipakai. Itu muncul getaran yang lumayan ganggu banget, apalagi ketika masuk gerbang tol itu ada polisi tidur kecil gitu. Itu getarannya bakalan ganggu banget, apalagi di seat depan yang gue naikin tadi ya. Mungkin lu semua juga bisa dengar untuk suara getarannya seperti apa. Ya cuman itu aja sih kurangnya. Overall bisnya nyaman, toiletnya bersih, ketepatan waktunya juga bagus. Tadi kita bisnya datang itu sebelum schedule yang ditentukan dari Traveloka, dan berangkatnya hanya lewat sedikit aja. Jadi ya bisa dibilang on time performance-nya itu bagus lah. Kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat lu semua yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Saksikan video kelanjutannya. Dari Solo ini gue mau kemana nanti
Itu ada linknya di kolom deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.